Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang harapan cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, kita lihat untuk percintaan ya. Karena energinya paling tinggi untuk cinta saat ini, sehingga kita lihat apa yang terjadi. Ini bisa terjadi pada dirimu ataupun dirinya yang terkoneksi denganmu. Kamu bisa menyesuaikan saja karena ini bisa vice versa, energinya terbolak terbalik. Apakah ini di dirimu ataukah di dirinya ya. Oke. Kita lihat tentang harapan cinta. Wow, bicara tentang harapan. Di sini ada Queen of Pentacles, dia menunggu ya. Dia menunggu. Ini mungkin ada orang baru ya. Ada orang baru yang mana energinya paling tinggi ya. Ada juga orang lama ya. Tapi nanti kita bahas satu persatu, di mana kalau bicara tentang orang baru di sini, dia ingin datang berjuang untukmu, tetapi dia kan masih harus melihat dari respon kamu. Kamu menginginkannya tidak gitu. Ya, karena dia takut hadirnya itu hanya akan mengganggu, ataupun hadirnya itu kamu tidak inginkan gitu. Kehadirannya tidak diinginkan oleh kamu gitu kan. Terkadang dia sudah memberikan sinyal bahwa aku nih sebenarnya suka kamu suka aku tidak, ayo berjuang dong untuk aku takut penolakan dari dirimu ya. Tetapi kamu kayak macam pasif gitu, hidupmu tuh lebih santai, enjoy, tenang ya, kayak flat aja. Terkadang bersamanya seakan-akan atau seolah-olah kamu memberikan harapan, di mana kamu menginginkannya. Tatapan matamu begitu indah, senyumanmu begitu menawan, tata bicaramu atau responmu kepadanya juga bagus gitu kan. Jadi dia merasa bahwa kamu menginginkanku. Tetapi pada saat sudah menjauh atau mungkin tidak bersama, dia merasa bahwa kamu tuh cuek dengan hidupmu ya. Maksudnya kamu tuh cuek dengan dirinya dan fokus pada hidupmu, dan lebih ke ingin sendiri. Kadang-kadang dia merasa bahwa saya ingin kamu tuh lebih up kepadaku, mungkin tanya kabar ataukah ngajak aku kemana gitu ya. Walaupun ini energi maskulin ya, tetapi memang saya lihat di sini energi maskulin pun dia ingin energi femininnya lebih up. Energi feminim kamu tuh lebih peka gitu, lebih ngajak gitu. Walaupun dia maskulin, seharusnya dia ngajak gitu kan, tetapi ya dia ingin kamu yang ngajak gitu ya. Ini energi maskulin juga nih, bisa dari sudut pandang wanita ya. Walaupun mungkin dia wanita, tapi dia energinya maskulin ya, dimana ya saya juga ingin diperjuangkan. Walaupun saya ini wanita perkasa, contoh nih, wanita perkasa ini artinya macam Wonder Woman ya, kelihatan kayak memimpin ya, pokoknya energi maskulinnya tinggi walaupun wanita. Tapi ya kamu dari sisi laki-lakinya, walaupun dibilang energinya feminim ya, tapi kan kamu laki-laki
Nah ini jadi energi ini bukan berarti dia wanita atau laki-laki gitu ya, tetapi lebih ke energi di mana dominan mana nih energinya gitu, di mana dia menunggu saat ini dari sisi feminim ya, ingin maskulinnya lebih up ya. Nah ini jadi ada juga laki-laki yang dia maskulin, tetapi pada saat ketemu kamu dia energinya langsung feminim gitu ya. Jadi kamu di posisi mana nih? Kamu energi maskulin atau feminim? Kalau kamu feminim berarti eh ya nunggu. Kalau kamu maskulin ya berarti dia ingin kamu maju gitu. Kamu yang maju duluan untukku gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, walaupun mungkin cowok tapi energinya feminim di mana dia menunggu. Dia menunggu untuk kamu yang datang duluan ke hidupnya gitu ya. Walaupun mungkin kondisinya wah aku nih gagah berani, tapi untuk nyali kayaknya mungkin kamu lebih dari diriku, aku ciut gitu. Lebih dari diri seorang laki-laki tapi berenergi feminim ya. Dimana wanitanya lebih maskulin ya, tapi bukan tomboy juga, nggak tahu energinya kayak berani. Apalagi kalau kamu punya duit ya, apalagi kalau kamu lebih dari dirinya dari segi pendidikan, kasta, usia, ataupun dari mental ya. Nah ini dia ciut ya, dia takut nanti penolakan. Oh kamu itu hanya datang untuk begini, kamu datang hanya untuk begitu. Padahal memang iya juga sih. Dia macam contoh, dia terpesona kepadamu karena mungkin kamu mapan, terpesona karena kepadamu karena kamu cantik atau ganteng gitu, ingin memilikimu karena fisik gitu, ataupun ya kasta, ataupun ketertarikan secara jiwa ya. Nah ini ada beberapa juga yang dia kan banyak duit ya, saya sudah cantik ganteng banyak duit lagi, wah sempurna udah hidup ini kalau mendapatkan dirinya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana nanti aku dicap mau kondo lagi, tapi memang iya sih aku mau kondo. Nah ini dia paham itu ya, karena kan aku kurang duit, dia banyak duit, ini contoh ya. Ataupun perempuan matre, ya bagaimanapun tetap aku harus di provider dari sisi fisik, mental, dan keuangan dong gitu ya. Tapi nggak mau disebut matre, padahal dia juga mau eh, duit gitu, di provider dari sisi keuangan gitu kan. Tapi nggak mau dilabeli matre ya, perempuan matre, padahal ya mau di provider kan gitu ya, di ini beli diituin ikutin pokoknya macam-macam ya. Nah ini tetapi untuk itu dia jual-jual mahal ya, dia jual-jual mahal, di mana ya kamu yang harus datang, walaupun memang saya yang butuh tapi kamu yang harus datang kepadaku gitu. Ada beberapa yang mungkin sudah ambil nomor telepon kamu, WA kamu, ataupun kamu yang mengambil WA dia, ini bisa energinya terbolak-terbalik, tapi takut ya, masih takut untuk kayak macam kok dia nggak WA-WA aku, kok dia nggak telepon-telepon aku, chatting atau gimana ya. Ini sebenarnya dia suka aku nggak sih? Sebenarnya dia mempermainkan perasaanku atau memang ini perasaannya yang sebenarnya gitu. Ibaratkan dia cuma menganggapku sebagai sahabat saja, tidak lebih gitu. Ya, jadi pusing ya. Semakin dia berlari menghindarmu, tapi malah jiwanya mengejar. Ingin kamu, 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 dan bahkan mungkin dalam hatinya dia macam contoh kangen kamu ya. Tiba-tiba dia macam eh, berdoa gitu ya, mengucapkan sesuatu untuk dirinya gitu. Tapi ya semesta dengar gitu, contoh ya. Aku rindu kamu, aku mau lihat kamu gitu. Ya, contoh si A, aku mau lihat si A ya. Ya semoga aja saya bisa ketemu gitu ya. Tiba-tiba mungkin lewat depan, nggak sengaja lewat depan tempat kerja kamu, kamu ada berdiri di eh, depan pintu, ini contoh ya. Akhirnya bisa bertegur sapa. Ataupun mungkin lewat depan rumah kamu, tiba-tiba bisa lihat kamu, walaupun mungkin kamu nggak melihatnya, tapi dia sudah senang, wah doaku terkabul ya. Dan di situ dia berpikir lagi, ini sebenarnya semesta ini eh, apa ya kalau dibilang, berjuang nggak sih untuk aku, merestui nggak sih gitu ya, eh, dengan koneksi ini ya. Karena dia merasa bahwa kita ini banyak perbedaan dan kamu juga on off ya energinya. Tapi kalau saya berdoa, tiba-tiba semesta itu kayak macam muluskan aja jalanku untukmu. Padahal kalau dibilang mungkin kita ini ada perbedaan agama ya. Ini mungkin menurut dia ya banyak perbedaan-perbedaan yang bikin rumit dalam hubungan gitu. Usia, budaya, bangsa, keuangan, paling utama kasta ataupun restu orang tua, sehingga dia masih bungkam, diam, dan tidak mau mengambil resiko untuk berjuang kepadamu ataupun kamu berjuang kepadanya. Takut nanti pas sayang-sayangnya putus atau tidak direstui, backstreet, dan akhirnya sakit hati lagi, terluka lagi, trauma lagi ya. Jadi
mau yang pasti-pasti. Dan kalaupun dia mau datang juga ataupun mungkin kamu mau nembak dia, ini kalau energinya di kamu, ya kamu berpikir lagi ya, saya cinta dia tapi kayaknya banyak perbedaan, malas repot, ujung-ujungnya terluka gitu. Ya, sekarang mau yang kehidupan yang nyaman-nyaman aja, pasti-pasti aja gitu. Jadi dia menarik diri ya. Dia menarik diri ataupun mungkin kamu juga oke, saya menarik diri aja, saya bungkam aja, saya mau memperjuangkanmu tapi saya merasakan energinya di sini perjuangan kayaknya terlalu berat, sedangkan kondisi sekarang saya mau tenang, nyaman gitu. Ya sudah, kalau memang kamu memperjuangkanku, aku perjuangkan kamu gitu. Tapi kalau tidak ya sudah deh, saya duduk-duduk aja tuh sambil menikmati hidup ya. Nggak tahu bagaimana caranya nanti bahagia tanpamu, karena hati ini inginkan kamu saat ini, nggak bisa dipungkiri bahwa aku rindu kamu gitu. Walaupun dia sudah berlari menjauh, tetapi bayang-bayangmu tuh nggak bisa hilang ya. Begitupun dengan kalau orang lama ya. Nah, orang lama ini juga malah ya, ada beberapa yang saya lihat di kondisi ini, walaupun sudah mempunyai pasangan tapi kangen kamu, dan memang dia tahu bahwa jiwanya inginkan kamu ya. Ada beberapa yang ingin datang tapi kamu sudah tutup pintu hati ya, dan nggak mau lagi terkoneksi dengan orang lama, dan itu membuat dia sakit hati ya. Walaupun mungkin dibilang ya saya memang salah gitu, tapi kok saya yang tersakiti gitu, padahal saya yang menyakiti gitu ya, tapi sekarang kok saya yang tersakiti gitu. Nah, ini yang bicara orang lama, karena ada beberapa orang lama yang ingin datang kepadamu alasan silaturahmi, alasan ini, alasan itu, padahal sebenarnya dia mau eh, masuk lagi dalam hidupmu. Kenapa? Karena ya mungkin dia tidak bahagia dengan pasangannya, di mana pada saat kamu sudah berpisah dengannya, dia tahu bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Walaupun mungkin dia sudah dapat lebih ya saat ini, mungkin dari sisi karir sudah sukses, sudah mapan, mungkin pasangannya baik, pasangannya kaya, pasangannya cantik, pasangannya ganteng, tapi jiwanya itu inginkan kamu. Dia nggak tahu, walaupun dia sudah berlari ya, tetapi intinya dia merasa bahwa kalau dekat kamu itu terasa adem, hangat, penuh dengan kehangatan cinta, walaupun mungkin hadirmu hanya diam ataupun hanya beberapa menit aja ketemu, dan itu kangennya luar biasa. Nah, ini ya bicara tentang mantan, karena ada mantan baru sadar bahwa kehadiranmu tuh sangat berarti, sangat berharga untuk jiwanya gitu. Tetapi memang kalau bicara mantan, ada yang sudah cut ya, nggak mau dengar dengan mantan walaupun masih cinta, karena sakit hati itu masih ada ya, dimana ada trauma dan luka batin dari diri, eh, tentang perbuatan-perbuatan dia di masa lalu yang akhirnya sakit hatinya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau bicara energi mantan, ya mantan memang sayang, cinta, tetapi kamu tidak bisa memberikan akses kepada dia lagi untuk datang masuk dalam hidupmu untuk membuktikan apakah memang betul-betul dia mencintaimu atau tidak. Ibaratkan ya sudah, itu masa lalu, kamu sekarang mau mencintaiku kayak tidak kayak, pokoknya intinya nggak usah aja, karena saya sudah terlanjur sakit hati. Ya, tidak akan memberikan kesempatan-kesempatan ya, karena sakit hati itu terlalu dalam buat saya gitu ya, lukanya terlalu dalam gitu. Kamu datang juga tetap saya ingat lagi perlakuanmu di masa lalu ya, yang pernah membuatku kecewa, dan saya nggak mau menghabiskan energi untuk memikirkan apakah kamu sayang atau tidak, apa tuh ya, Four of Cups, apakah kamu cinta atau tidak ya. Saya nggak mau menjadi beban pikiran, dimana saya mau plong dengan orang baru aja. Orang baru aja belum tentu baik-baik ya, pasti pusing juga, apalagi orang lama ya, dengan embel-embel sakit hati di masa lalu. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk orang lama, ada yang ingin datang kepadamu, dia menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Tetapi ya dia tidak bisa pungkiri bahwa cahayamu selalu bersinar untuknya dan kamu masih ada tempat di hatinya. Wow, orang lama ya. Orang lama ya. Ya itulah, penyesalan akan ada di akhir, pada saat sudah tidak bersama baru sadar bahwa dirinya inginkan kamu dan kamu tidak tergantikan oleh siapapun. Oke, kita lanjut ya untuk orang baru. Nanti bisa kamu menyesuaikan aja untuk orang lama ya, karena orang lama di sini ada pusing ya, inginkan kamu tapi bagaimana caranya supaya dapatkan kamu gitu ya. Karena sudah menutup akses, mungkin ada yang blokir, ada yang menjauh dan ganti nomor ataupun apapun ya, untuk menghilangkan jejak. Bahkan dia tidak aktif di sosial media lagi ya. Oke, kita lanjut ke orang baru. Di sini orang baru yaitu ya, dia ingin, sebenarnya dia malu juga ya. Mungkin ada masa lalunya yang kelam, ataupun juga mungkin dia sudah duda atau janda, jadi fokus kepada anaknya, ataupun mungkin memperbaiki diri ya. Ataupun mungkin pernah dia punya masalah-masalah mungkin berkaitan dengan pergaulan bebas ya, masa lalunya. Jadi kayak macam takut nanti kamu menilainya salah gitu. Padahal dia mau menjadi orang baik, menjadi pribadi yang baru dan mau berubah
karenamu gitu kan. Tetapi dia merasa bahwa kamu kayaknya tidak bisa memberikan kesempatan untuknya untuk membuktikan bahwa cintanya memang untukmu gitu. Kamu serasa kayak menghakiminya gitu. Kalau macam contoh ya, kamu tanya-tanya tentang masa lalunya, dia malu gitu. Apa yang harus saya banggakan? Kayaknya saya ini, apalagi kalau dari sisi maskulin ya. Mungkin kalau wanita yang tadi saya bilang energinya maskulin ya, mungkin dia eh, berpergaulan bebas, terus ya pokoknya mungkin terkoneksi dengan obat-obatan ya, ataupun minuman-minuman atau dunia malam ataupun apapun ya. Begitupun laki-laki ya, mungkin dia sudah cerai, dia tidak bertanggung jawab, menelantarkan anak, ataupun mungkin ya dunia malam juga, playboy, ada kalau wanita playgirl ya, ataupun mungkin banyak hutang saat ini, ataupun miskin saat ini contoh ya. Karena ada beberapa yang karmanya itu nyata, di mana pada saat dia menyakiti pasangannya di masa lalu, akhirnya sekarang dia mau terkoneksi dengan dirimu, di mana ya saya merasa bahwa saya mendapatkan karma gitu dari sisi keuangan. Apakah kamu mau sama saya dengan kondisi saya lagi nggak punya kerjaan, ataupun mungkin kondisinya pas-pasan, atau ya hidupku begini-begini aja gitu. Ya dia takut itu, dan ini mungkin karmanya, di mana saya menelantarkan sosok wanita yang baik, dan akhirnya sekarang saya berharap untuk mendapatkan sosok wanita baik juga ya, dengan kondisi saya mau bertobat, berubah, tetapi malah wanita yang saya inginkan ini malah tidak menginginkanku. Nah ini ya, yaitu kamu, di mana dia merasa bahwa aduh, kok hidup ini begitu rumit, begitu stres gitu ya. Untuk mengharapkan cinta aja kayak gimana, makanya dia menghindar. Ya udah, kayaknya saya tahu diri, saya kurang banyak apa ya, pokoknya berkurang banyak semuanya tuh, dari sisi mungkin fisik kek, atau dari sisi mental kek, cemen gitu, ataupun mungkin dari sisi keuangan, atau dari sisi masa lalu ya. Nah ini dia merasa bahwa ya hidupku berat, apakah kamu mau eh, melihat diriku yang begini ya. Ya, mungkin dia merasa bahwa kamu on off itu karena juga ada keraguan dalam dirimu, dan maaf, saya membuatmu terluka dengan masa laluku. Ya, ini ada beberapa seperti gitu yang mana mungkin cinta, tetapi karena masa lalu dan mungkin latar belakang saat ini, keluarga juga, dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, sehingga dia belum berani untuk datang kepadamu. Ini kalau dari sisi maskulin. Kalau dari sisi feminim ya lebih ingin diperjuangkan aja sih. Aku nunggu-nunggu nih, kalau kamu mau sama aku silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa, ya udah aku nunggu aja ya. Kamu yang berjuang untukku, aku takut nanti kamu ditolak, kamu terlalu bercahaya soalnya ya. Karena sisi feminim ini menunggu, dimana sisi maskulinnya nih lagi wow gitu. Walaupun mungkin maskulin tadi saya bilang ya, ada yang wanita ya, bersinar lah, entah dari sisi karir, dari sisi fisik, dari sisi keuangan, kamu bersinar dari dirinya, jadi diciut ya. Apalagi kalau pria tapi energinya feminim, wah dia lebih ciut lagi nih ya. Tapi kalau sama kamu dia maskulin, sama orang lain dia sisi maskulinnya tinggi gitu, tapi sama kamu tuh kok langsung feminim, ciut gitu ya. Walaupun dia cowok. Nah ini ada ya, yang mana cowok ini nunggu gitu ya. Energinya paling besarnya adalah cowok, tapi energinya feminim di kamunya. Bukan berarti cucok ya, tidak, tapi energi tuh kayak macam ya, kalau mau dibilang ciut-ciut dengan kamu ya, karena mungkin kamu lebih dari penghasilan, dari karir, dari pendidikan, dari kasta, dari apapun ya. Ataupun ya mungkin dia sadar diri bahwa saya tidak pantas bersamamu. Kalau kamu mau bersamaku ya silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Dimana ya saya merasa bahwa kalau saya mendapatkan kamu, ya saya mendapatkan berlian gitu ya. Sedangkan kamu kalau bersama aku ya kamu cuma dapat sampah, kamu mau dapat sampah. Tapi memang kenyataannya seperti gitu. Ya, sampah ini artinya ya dia merasa kecil sekali gitu, sama seperti sampah gitu. Tapi ya nggak tahu ya versi kamu, yang pastinya sampah ini, bahasa kasarnya ya, yang penting sampah ini masih bisa didaur ulang gitu, dengan menjadi menjadi barang baru yang bagus dan berkualitas. Yang penting saya dapatkan kamu gitu. Maksudnya dia akan berubah menjadi pribadi yang baik ya, untukmu gitu ya. Memang hari ini sampah gitu, tapi kalau seandainya dapatkan kamu, saya akan mau daur ulang diriku gitu ya, menjadi barang baru yang berkualitas. Tapi kalau tidak kamu ya sudah deh, jadi sampah-sampah terus deh ya. Nah ini ada yang mana jatuh cinta betul-betul cinta gitu, tapi pada saat jatuh cinta betul-betul cinta malah
kok cintaku nggak terbalaskan. Nah ini makanya dia hanya bisa menunggu ya. Wow, harapan cintanya kamu datang kepadanya saat ini, memberikan hatimu ya, dan membuka semuanya untuk dia bisa masuk ya. Walaupun mantan tadi ya sama, dia minta pemaafanmu dan menginginkan kamu bisa mengerti akan dirinya dan mengizinkan dia untuk membuktikan rasa cintanya dan membuktikan bahwa dia betul-betul menyayangimu, dan ya paling utama adalah pemaafan dari dirimu. Itu harapan mereka ya. Sekarang kamu di posisi mana? Kamu posisi yang berharapkah atau mereka yang berharap akan cintamu? Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Oke, semoga resonate ya. Jadi itu yang saya lihat untuk kondisi saat ini, ada harapan-harapan darinya untuk cintamu, semoga terbalaskan. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya, mereka yang berharap akan cintamu. Dimana, ataupun kamu yang berharap akan cintanya ya. Ya seperti gitu energinya ya. Dimana saya mulai dulu dari koneksi inisial. Oke, untuk inisial di sini kamu sudah saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan huruf K, huruf X, huruf W, E, V, U, L, S, N, V, G, Q, Y, M, T, O, H, dan B. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Saya sudah menarik energi zodiak juga di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada Scorpio, ada Libra, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Gemini, dan Aquarius. Jadi ini yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan ya, saya doakan semua ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.